orang yang ingin diselamatkan dari api neraka. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'ahu minan nar faman qala marrataini a'taqallahu nisfahu wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi fa in qalaha arba'an a'taqallahu minan nar. Barang siapa yang ketika memasuki waktu pagi ia pun mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku telah memasuki waktu pagi dengan menyatakan persaksian kepada para malaikat-malaikat yang memikul arasy-Mu, persaksian kepada seluruh malaikat-malaikat dan persaksian kepada seluruh makhluk ciptaan bahwasannya Engkau adalah Allah, zat yang disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau satu-satunya, tidak ada sekutu bagimu, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, kata Rasul, niscaya Allah akan menyelamatkan 1/4 darinya dari api neraka. Barang siapa mengucapkan 2 kali, niscaya Allah akan menyelamatkan 1/2 darinya. Barang siapa yang mengucapkan 3 kali, niscaya Allah akan menyelamatkan 3/4 darinya. Namun jika dia mengucapkan yang 4 kali, niscaya Allah akan menyelamatkan darinya seluruhnya dari api neraka. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-8 ini di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah membaca doa saat pagi. Dan salah satu doa yang dibaca atau zikir yang dibaca di pagi hari adalah zikir ini. Ini yang disebut dengan zikir pagi petang namanya. Lah, salah satu zikir pagi petang inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ushidu wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Ini pendek dan mudah dihafal insyaallah. Taib. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kebahagiaan orang-orang yang beriman saat menjelang kematian, di antara seruan yang diseru malaikat kepada orang yang sedang nazar, yang sedang sakaratul maut itu, apa seruannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun akan mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian ahli tafsir mengatakan, ketika malaikat mencabut nyawa, kemudian mengatakan, wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang ini? Jiwa yang tenang adalah jiwa yang semasa hidup dia senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang lain, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, itulah yang membuat tenang. Jadi zikir itu menenangkan. Bahkan saat dipanggil ketika sakaratul maut saja, panggilannya adalah jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena selama hidupnya dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah salah satu zikir yang diajarkan Rasul kepada kita. Ingat, kalau bisa jangan sembarang seseorang itu membuat-buat zikir yang tidak diajarkan Nabi. Tapi pastikan bahwa lafaz-lafaz zikir yang kita ucapkan atau yang kita hafal itu, baik di pagi ataupun di petang, kalau bisa ada lafaznya langsung dari Nabi, itu lebih baik. Karena bagaimanapun Nabi SAW ketika mengajarkan sebuah lafaz zikir, maka kandungannya syarat dengan makna. Makanya kalau bisa kita hafal zikir pagi dan petang ini, karena manfaatnya banyak. Salah satunya adalah ini yang dibaca ketika kita zikir di pagi dan petang hari. Lalu kapan waktunya? Zikir pagi itu kapan waktunya? Ulama mengatakan boleh dibaca sebelum subuh dan boleh dibaca setelah subuh sampai waktu duha. Itu zikir pagi. Tapi kalau zikir petang bisa dibaca setelah asar atau setelah maghrib. Jadi boleh setelah asar, boleh juga setelah maghrib. Tapi kalau pagi boleh sebelum subuh ataupun setelah subuh sampai waktu duha. Jadi waktunya panjang sebenarnya. Lah di sini Nabi SAW memberikan sebuah keutamaan. Satu lafaz ini saja Bu, kalau ibu baca, ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Apa kata Nabi SAW? A'taqallahu rubu'ahu minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan 1/4 badan kita dari api neraka. Berarti kalau seandainya 2 kali kita baca, berarti separuh badan kita diselamatkan dari neraka. Berarti kalau seandainya 3 kali, berarti 3/4 badan kita selamat dari neraka. Kalau 4 kali, selamatlah dari kepala sampai kaki, terbebas dari api neraka. Kan enak, baca 4 kali saja, 1 badan kita sudah diselamatkan. Kalau 1 kali kan 1/4, kemudian 2 kali separuh, kemudian 3 kali 3/4. Kalau 4 kali berarti semua badan kita terselamatkan dari api neraka. Lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya membaca 1 doa ini saja 4 kali, itu sudah dijamin kita oleh lisan Nabi SAW terbebas dari api neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bagian kecil keutamaan zikir pagi ini. Baik, kita akan bentangkan sedikit keutamaan yang lebih daripada itu yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama mengatakan bahwa di antara keutamaan atau rahasia zikir pagi itu, mereka mengatakan bahwa asraru adhkaris sabah wal masa, ada rahasia besar ketika ibu baca zikir di pagi ataupun petang hari itu.
fi tausiatir rizki. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizki kita. Orang yang suka mendawamkan zikir pagi petang, itu salah satu keutamaannya adalah meluaskan rizki. Siapa sih di antara kita yang ingin diluaskan rizki? Semua kita ingin diluaskan rizki. Dan rizki itu bukan hanya terbatas harta saja. Ustaz, saya sudah zikir pagi, ya penghasilannya segini-gini aja. Suami saya juga segini-gini saja. Kok tak tambah-tambah ya? Ini sudah 10 tahun saya baca ini masih ngontrak saja ini. Kok tidak punya rumah sendiri? Itu karena kita memahami rizki itu hanya sebatas harta saja. Padahal rizki yang paling besar adalah bukan di harta, tetapi di ketenangan hati itu. Diluaskan hati kita, itulah sebenarnya rizki yang sesungguhnya. Karena hidup kita itu kan tidak lama. Banyak orang dari muda sampai dia tua dia mengumpulkan harta, kemudian kaya, habis mati pun ditinggalkan kekayaan. Belum lagi selama hidup dia tidak tenang hidupnya kan. Tapi banyak orang-orang yang ya kondisinya sih tidak terlalu kaya, pas-pasan lah hidupnya, tetapi hatinya luas, makanya luas segalanya. Dan itu salah satunya adalah dengan zikir pagi. Kemudian juga wal khuruju minadz-dziki wal karbi. Dengan memperbanyak zikir pagi dan petang itu, maka setiap zik itu kesempitan dada. Wal karbi itu artinya hal-hal yang menimpa kita dari musibah yang akhirnya kita kemudian stres, bingung dan begitu seterusnya. Maka dengan mendawamkan zikir pagi dan petang itu bisa mengeluarkan dari perkara-perkara itu. Dan ini coba ibu kan nggak pernah nyoba masalahnya. Ya. Coba kalau mamanya lagi stres, lagi bingung, lagi ada masalah, teruslah lisan itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nanti ada khasiatnya itu, tentu dengan sebuah keyakinan bahwa ketika kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan turunkan ketenangannya kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, al-ibtiadu anil hammi wal hazani, bisa menjauhkan dari al-ham wal hazan, bingung dari perkara yang akan dihadapi dan sedih dari perkara yang sudah berlalu. Kadang kita ini sedih bu, umpamanya dulunya pernah kaya kemudian sekarang miskin, masih keingatlah dulu kaya. Dulunya pernah menjabat, ternyata purnawirawan, masih teringat jabatannya. Dan begitu seterusnya. Atau mungkin bingung menghadapi perkara yang akan datang. Bingung soal anak, kemana nanti sudah besar. Bingung soal rumah tangga, macam mana nanti ke depan. Bingung soal ekonomi dan begitu seterusnya. Maka dengan zikir pagi dan petang akan dijauhkan dua perkara yang menghantui manusia itu. Kemudian juga disebutkan juga bahwa zikir pagi dan petang itu salah satu keutamaannya adalah masuk pada man yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kesusahan dunia saja dihilangkan, kesusahan akhirat pun dihilangkan. Ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan di atas kepala, maka orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan Allah dan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi lah keutamaannya. Sebelum kita lanjut, kita akan syarah dulu hadis yang kita baca ini, baru kita bentangkan ke yang lainnya. Di sini kata para ulama, di sini ada lafaz ushiduka, aku bersaksi kepadamu ya Allah. Wa ushidu hamalata arsyika, dan aku bersaksi juga kepada para malaikat-malaikat yang memikul arasmu. Dan aku bersaksi juga dengan seluruh malaikat yang kau ciptakan,
dan seluruh makhluk yang kau ciptakan. Apa yang kita saksikan? La annaka antallahu la ilaha illa anta, bahwa engkau ya Rabb adalah sesembahan yang tidak berhak disembah kecuali engkau semata. Para ulama mengatakan kalimat ushiduka, aku bersaksi kepadamu, maksudnya adalah hadza al-iqraru bil wahdaniyati. Kalimat ini menunjukkan pengakuan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mengucapkan kalimat ini di pagi hari, kita ini sedang membuka hari kita dengan tauhid, gitu maksudnya. Jadi ibu kalau baca pagi hari sebelum subuh atau setelah subuh, zikir yang diajarkan ini seolah-olah ibu sedang membuka hari itu dengan tauhid. Dan tidak ada kalimat yang paling afdal diucapkan melebihi kalimat tauhid. Kalau seandainya langit dan bumi ini ditimbang di satu neraca, dan kalimat la ilaha illallah ditimbang di neraca satunya, tentu la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Artinya ibu sedang membuka pintu sorga dengan kalimat yang memberatkan setiap timbangan amal kita. Kan enak ya. Karena ada orang-orang itu yang ketika di pagi hari dia tidak mau berdoa tuh, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parahnya kadang-kadang hari-harinya setiap hari dia buka dengan laknat Allah Azza wa Jalla. Seperti orang-orang yang tidak pernah sholat. Coba dia bangun tidak sholat tuh, secara otomatis kalau tidak sholat ya tidak wudu. Kalau tidak wudu ya tidak ada bacaan-bacaan zikir yang ia bacakan begitu. Kalau seandainya kemudian setiap hari orang ini membuka harinya dengan laknat Allah, nanti kemudian siang juga sama, tidak sholat lagi dilaknat lagi, sore tidak sholat lagi dilaknat lagi, nanti malamnya gitu lagi. Lah orang yang seperti ini mau berkah gimana caranya? Sementara keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membuka paginya dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berzikir dan juga melaksanakan salat yang wajib, berarti hakikatnya kita telah membuka pintu berkah langit dan bumi itu, karena membuka harinya dengan tauhid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua di sini, wa ushidu hamalata arsy, dan juga saya bersaksi dengan para malaikat-malaikat yang memikul arsy. Nabi SAW pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensifatkan malaikat pemikul arsy. Kata Nabi SAW, tahu enggak siapa malaikat-malaikat pemikul arsy itu? Kata Rasul, badannya itu sangat tinggi menjulang ke langit. Jadi kakinya itu nempel di bumi yang paling rendah. Bumi ini kan 7 lapis tuh ke bawah. Lah kakinya itu di bawah lapisan yang ke-7. Kemudian badannya terbentang sampai melintasi seluruh langit yang ada di langit. Membentang ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai melewati arsy. Sampai melewati kursi, sampai melewati sidratil muntaha, sampai melewati sorga. Baru kemudian tanduknya, malaikat pemikul arsy kan punya tanduk tuh. Tanduknya itulah yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau bukan Nabi yang menceritakan, mungkin kita katakan ini kayak hayalan saja. Masa ada makhluk sebesar itu kan begitu ya, kakinya menembus ke 7 lapis langit yang paling dalam, tiba-tiba kemudian badannya menjulang sampai seluruh lapisan langit, sampai tembus ke kursi, ke sidratil muntaha, sampai ke sorga. Kayak menghayal jadinya. Tetapi karena yang menghabarkan ini Nabi SAW, salah satu bentuk keimanan kepada Rasul adalah at-tasdiqu bima
akhbar. Kita harus membenarkan apapun yang dihabarkan Nabi, masuk di akal atau tidak masuk di akal. Memang enggak masuk di akal kan? Mana ada makhluk sebesar itu, setinggi itu. Tapi itulah Nabi SAW yang menghabarkan, kita wajib membenarkan. Ada juga yang mengatakan bahwa malaikat hamalatul arsy ini adalah Israfil. Jadi Israfil ini dia punya tugas ganda. Sebelum kiamat maka dia ditugaskan untuk memikul arsy. Tetapi kalau sudah mendekati kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tugas lain berupa meniup sangkakala. Dan para malaikat pemikul arsy ini bukan satu. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan semua jumlahnya ada 8. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy ini belum disanggah oleh malaikat, belum. Jadi Allah ciptakan arsy, baru Allah ciptakan malaikat pemikulnya. Lah para malaikat pemikul arsy ini ditugaskan oleh Allah untuk memikul arsy. Ketika melihat besarnya arsy, malaikat-malaikat ini sempat kurang optimis kalau dia sanggup memikul arsy itu, dan mengatakan, ya Rabb, arsy sebesar ini mana sanggup kami memikulnya, katanya. Karena besarnya arsy Allah itu, Bu, ibu bisa bayangkan kalau seandainya langit dengan bumi saja kita bandingkan, ibarat ibu lempar cincin ke padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Kalau kita gabungkan tuh langit dengan bumi, kemudian kita bandingkan dengan kursi, maka sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu langit buminya, padang pasir itu kursinya. Oke lah, kita gabung semuanya. Kursinya, sak langitnya, sak buminya, sak planet-planetnya, semuanya kita gabung jadi satu. Dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itulah kursinya, langitnya, buminya, galaksinya. Padang pasir itulah arsy-nya. Cemana yang menciptakannya? Allahu Akbar. Tentu Allah lebih besar dibandingkan makhluknya, kan? Makanya sempat kemudian malaikat-malaikat pemikul arsy saat diciptakan itu enggan untuk memikul arsy. Mana sanggup kami memikul ini, katanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan satu doa kepada para malaikat agar malaikat mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat membaca la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba muncul kekuatannya, dan sejak itulah malaikat pemikul arsy memikul arsy sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini ada faedah, Bu, jangan remehkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat yang bisa memberikan kekuatan kepada badan kita dan juga pikiran kita. Jadi ibu kalau lagi lemas nih kan, mungkin sakit pinggang, sakit apalah, lagi lemas, habis capek gitu, Bu, biasakan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu bisa menambah kekuatan tuh. Asal yakin ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Karena lihat malaikat ini yang tidak sanggup memikul arsy, ketika mengucapkan kalimat itu jadi kuat dia. Lah kita bersaksi dengan para malaikat yang kuat-kuat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sini. Kemudian wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya. Ini namanya penyebutan khusus dulu baru umum. Karena kan malaikat arsy kan bagian malaikat juga, disebutkan juga malaikat lainnya. Menunjukkan bahwa ada keistimewaan para malaikat pemikul arsy karena disebutkan secara khusus, kemudian baru bicara tentang seluruh malaikat. Wa malaikatahu, dan aku bersaksi kepada seluruh malaikat-malaikat. Kenapa kita bersaksi kepada seluruh malaikat Allah Azza wa Jalla juga? Karena tidak ada makhluk yang diciptakan yang hanya untuk beribadah kepada Allah kecuali para malaikat. Jadi Allah itu tidak ada kekurangan dari makhluknya yang menyembahnya. Makanya ada istilah, kalau seandainya seluruh malaikat kufur, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau seandainya seluruh manusia beriman, tidak akan menambah kekuasaan Allah.
Karena kalau seandainya tidak ada manusia, cukup malaikat saja, jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan kita, dan mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Itulah kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu wa jami'a khalqika, dan seluruh makhluk-makhlukmu. Karena tidak ada makhluk yang Allah ciptakan selain manusia kecuali semua bertasbih. Semua bertasbih dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Makanya Allah mengatakan wa im min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la yafqahuna walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu yang Allah ciptakan melainkan semua bertasbih dengan memuji Allah, tapi kalian tidak tahu tasbih mereka. Jadi kalau seandainya Allah perdengarkan tiang ini, Bu, yang di masjid ini, Allah perdengarkan tiang ini bertasbih, maka ibu akan mendengar tiang ini mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau seandainya umpamanya itu lemari buku itu bertasbih juga, Bu. Cuman kan ibu tidak dengar tasbihnya. Kalau dia mau bertasbih dan diperdengarkan, maka ibu akan dengar lemari itu mengucapkan alhamdulillah. Dan semuanya, semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lah kita bersaksi untuk apa? Untuk tauhid, annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Bahwasanya engkau ya Rabb, engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau saja, dan tidak ada sekutu bagi engkau, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Lihat bagaimana kandungan makna ini, bahwa zikir ini kenapa dicantumkan pengarang coba. Kan zikir pagi petang itu banyak. Kenapa ini pula yang dicantumkan seolah-olah ini yang paling bagus gitu ya. Memang diperselisihkan tentang riwayat ini, ada yang melemahkan seperti Syekh Albani, tapi ada yang menghasankan seperti Syekh Ahmad Al-Arnaud. Kemudian juga di sini ada catatannya Syekh bin Bas juga menghasankan, artinya bisa dipakai lafaz ini karena kandungan lafaznya luar biasa. Kata pengarang Al-Aunul Ma'bud, lihat bagaimana kandungan zikir ini semua berkisar tentang tauhid, semua berkisar tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya, dan kita persaksikan tauhid kita kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Makanya saking dahsyatnya kandungan tauhid dalam doa ini, wajar kalau Nabi SAW sampai mengatakan, siapa yang membaca satu kali, seperempat badan kita dibebaskan dari api neraka. Siapa yang membaca dua kali, separuh badan kita dibebaskan dari api neraka. Siapa yang membaca tiga kali, maka Allah bebaskan 3/4 dari badan kita. Siapa yang membaca 4 kali, terbebaslah kita dari api neraka. Kan enak, Bu, baca 4 kali sudah ada jaminan kita terbebas dari api neraka. Ya kadang-kadang kita ini sudah jelas keutamaannya pun kadang-kadang malas gitu ya. Ini yang jelas keutamaannya. Kadang yang tidak jelas keutamaannya pula yang dibaca oleh kita. Maka saya anjurkan, Bu, baca doa ini di pagi. Oke lah, seandainya ibu tidak hafal, kan kalau kita melihat riwayat zikir pagi saja itu bisa sampai 22-23 lafaz yang kita harus baca ya. Oke, mungkin ibu tidak menghafal semuanya. Ya minimalnya kalaupun tidak hafal semuanya, ambillah yang paling baik, yang jelas keutamanya. Salah satunya ini, doa ini. Nah, ini hafal ini. Kan ini kan pendek saja ini. Ya ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ini kan pendek ya. Baca 4 kali. Jadi kalau ibu baca 4 kali setiap pagi, berarti hari ini kita terbebas dari api neraka. Besok kita baca lagi, terbebas dari api neraka lagi 1 hari itu. Terus sampai kemudian Allah takdirkan kita meninggal dengan membaca ini, insyaallah penuh keyakinan, Bu, kita tidak mungkin disentuh api neraka, karena jaminannya atas lisan Nabi. Nabi yang menjamin kita tidak akan disentuh api neraka dengan membaca ini. Itulah enaknya zikir, Bu.
Zikir ini ibadah yang gratisan, tidak perlu pakai uang. Kalau ibu mau zakat pakai uang, mau sedekah pakai uang, mau sholat perlu gerakan lagi kan gitu, mulai dari takbir sampai salam. Mau haji apalagi menggabungkan gerakan dan uang. Sebutkan ibadah, semuanya itu pasti ada gerakan yang melelahkan dan ada biaya yang harus dikorbankan. Tapi zikir itu enggak. Zikir ini sudah tidak berbiaya gitu ya, tidak banyak gerakan badan, cukup lisan saja. Kemudian bisa dilakukan anak kecil, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua bisa melakukannya. Dan zikir ini juga tidak ada ruang waktu dan tempat kapanpun kita bisa lakukan, kecuali yang sudah ditentukan waktunya. Seperti memang Rasul mengatakan, apabila ibu baca di pagi hari zikir ini, berarti kan jelas ada waktunya tuh. Kalau sudah ada waktunya, enaklah kita baca zikir ini, berarti ada keutamaannya. Tapi yang jelas bahwa kalau ibu membaca doa ini kemudian di pagi hari, maka seolah-olah ibu membuka hari ibu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu yang dilakukan, berarti satu hari itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan berkahnya kepada kita, karena kita mentauhidkan Allah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita lebih membentangkan lagi tentang keutamaan zikir ini, di antara faedahnya, faedah daripada zikir ini apa sih? Kenapa kemudian zikir yang kita baca ini sangat penting dibaca setiap pagi? Saya ambil ucapan seorang ulama namanya Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarhu Mandhumah Al-Adab. Apa kata beliau? Wal hikmatu fihi iftitahun nahari wa ikhtitamuhu bil adhkari allati 'alaiha al-madar wa hiya mukhul ibadati wa biha tahsulul afiyatu was sa'adatu. Beliau mengatakan, adapun hikmahnya kenapa kita buka dengan zikir ini di pagi hari dan juga kita tutup dengan zikir ini di petang hari, kata beliau, karena zikir itu sendiri adalah mukhul ibadah. Dia adalah jantung daripada ibadah itu sendiri. Hati kalau tidak ada zikir, Bu, itu jadi mati, maksudnya begitu. Makanya ada istilah perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, itu sama dengan orang mati dan orang hidup. Jadi kalau orang mati itulah orang yang enggak zikir, kalau orang hidup itulah orang yang berzikir. Atau kalau lebih jelasnya, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu sama kalau ibu punya rumah, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Ibu kalau punya rumah nih, tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya kan, semua bisa masuk kan, Bu? Kotoran bisa masuk, debu bisa masuk, sampah-sampah bisa masuk, kena angin, bahkan maling pun bisa masuk, penjahat pun bisa masuk. Lah itulah hati kalau tidak berzikir, semua bisa masuk ke badan tuh. Setan bisa masuk, was-was bisa masuk, stres bisa masuk, semua bisa masuk tuh jadinya kan. Tapi kalau ibu berzikir berarti seolah-olah ibu punya rumah, ada pintu, ada jendelanya, tidak sembarang masuk. Setan aja tidak bisa masuk, kejahatan tidak bisa masuk, was-was tidak bisa masuk, stres, sedih tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada tamengnya tuh. Tameng itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, wa biha tahsulul afiyatu was sa'adah. Dengan itu, dengan membaca zikir dari awal, di awal hari dan juga akhir hari itu, bisa mendapatkan afiyah. Afiyah itu artinya kesehatan dan juga kebahagiaan. Jadi seolah-olah ibu memulai pagi itu dengan kesehatan dan terbentang kebahagiaan sampai hari, sore hari. Ingat ketika saya membahas ini, Bu, bahwa setiap malam itu kan setan datang kepada kita, kemudian mengikat setiap tengkuk manusia. Ibu kalau mau tidur malam-malam, itu setan itu sudah nengok-nengok ibu tuh, kapan dia tidur. Kadang-kadang sengaja kalau masih
ba'da isya, kalau memang ibu belum tidur itu sengaja nggak digantuk-gantukan sama setan tuh. Nanti setan datang ke telinga ibu, ambil tuh handphone tuh, tengok Instagram, kata setan tuh kan. Nah, tengok WA, mungkin di grup itu ada yang gibah ibu. Tengok TikTok, kalau bisa main TikTok kan gitu. Jadi orang itu dibuat tidak tidur tuh. Karena kan ba'da isya sampai separuh malam atau sampai sepertiga malam itu ulama menyebutnya waktu setan. Waktu setan itu ada 3. Waktu setan itu ada 3. 1 sebelum maghrib, itu waktu setan. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh mengeluarkan anak-anak di waktu maghrib itu, karena setan lagi main-main tuh. Jadi kalau sudah menjelang maghrib jangan mengeluarkan anak-anak keluar, nanti kesambet anaknya. Ini karena waktu setan. Yang kedua, waktu setan itu selepas isya sampai pertengahan malam atau sampai sepertiga malam. Itu waktu setan berkeliaran tuh. Nah, setan itu datang ke ibu itu menggoda ibu supaya jangan tidur cepat. Ya, dikasih was-was, bilanglah sama suami, itu loh di pojok sana ada warung baru buka tuh, enak tuh, itu viral tuh di TikTok tuh. Nah, akhirnya kuliner malam, ya kan? Pulangnya jam 11. Pulang itu tidak langsung tidur, nengok handphone dulu sampai jam 12, jam 1 baru ngantuk. Jadi setan itu mempermainkan kita itu, ba'da isya itu gimana caranya jangan sampai tidur. Nanti kalau sudah jam 12 baru nguap-nguap ngantuk-ngantuk, jam 1 tidur, dipastikan kalau jam 1 tidur, tidak mungkinlah tidur 1 jam 2 jam ibu bangun. Apalagi memang julukannya Ummu Naum gitu ya. Ibu tukang tidur, iyalah makin gak bangun kan itu. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah tidurnya lambat, setan itu ketika tidur ganggu lagi tuh. Sudah diganggu jangan tidur, ketika tidur diganggu lagi dengan cara apa? Diikatlah tengkuk kita itu 3 ikatan. Lah setiap satu ikatan itu kan ada mantranya tuh. Apa mantranya? Kata setan, nim naumatan tawilah katanya. Tidur malam masih panjang katanya. Nanti diikat lagi, gitu lagi. Tidur malam masih panjang, tidur malam masih panjang. Padahal sudah subuh tuh. Masih tidur masih panjang saja tuh. Baru kalau jam 8 kata setan bangun katanya. Setan yang bangunin kita. Tapi kalau kita bangun sebelum subuh, kemudian kita bacalah doa ini, Bu. Doa yang diajarkan Nabi SAW ini. Ya, ushiduka wa ushidu hamalata arsyika, dan begitu seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Wa idza staiqadha wa dzakarallaha, apabila orang itu terbangun kemudian dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka hilang 1 ikatan. Baru 1 ikatan, ya. Tapi kalau seandainya kemudian lanjut setelah berzikir ibu baca ini atau baca-baca zikir pagi yang lainnya gitu ya, sebelum subuh tuh, kemudian ibu mulai beranjak ke kamar mandi kemudian berwudu, hilang 2 ikatan. Kemudian ibu sholat subuh atau mungkin sholat yang lain sebelum subuh, maka 3 ikatan itu hilang. Apa yang terjadi? Maka di pagi hari kata Nabi SAW, tayyibu nafsi, ibu jiwanya bersih, jiwanya akan tentram, tenang. Bahkan dalam riwayat ibu akan nasyid, akan semangat, tahu arah hidup hari itu. Tapi orang kalau kemudian tidak baca zikir, tidak wudu, tidak sholat, maka hari itu akan menjadi hari yang paling buruk dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah buat kotor jiwanya, dan Allah berikan masalah yang terkadang tidak tahu datang dari mana masalah itu. Tahu-tahu banyak masalah saja. Kan lihat keutamaan zikir luar biasa. Makanya kalau ibu baca ini luar biasa, bisa mengurai ikatan setan kalau dibaca sebelum subuh gitu maksudnya. Kalau dibaca setelah subuh ya lain lagi keutamaannya. Tapi yang jelas bahwa 1 zikir ini saja ini sudah cukup bagi kita, kata Nabi SAW, membebaskan kita dari api neraka.